Ya, minimal di sini ada secercah harapan ya. Yaitu apa? Dari hasil survei dari Litbang Kompas di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Walaupun pada waktu lalu yaitu ada putusan MA dan bahkan juga Gibran secara tiba-tiba sering belusukan di Jakarta dan bahkan pada waktu lalu membagikan buku dan bahkan juga susu. Tetapi dari hasil Litbang Kompas di sini, hasil survei juga tidak mendongkrak ya elektabilitas dari Kaisang, dan bahkan di Jakarta hanya 1%. Di sini membuktikan bahwa masyarakat sudah cerdas ya dalam menyikapi politik di sini ya. Apalagi kalau kita belajar pada Pilpres yang lalu, di situ fenomenanya sangat wow sekali dan bahkan juga di luar dugaan, sangat anomali sekali pada Pilpres yang lalu. Dan akhirnya di sini kemungkinan sudah bisa belajar pada Pilpres yang lalu, dan dari hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat elektabilitas dari Anies Baswedan yaitu sebesar 29,8%, Ahok 20%, dan Kaisang hanya memiliki elektabilitas 1%. Bayangkan, padahal juga anak dari Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Gibran presiden terpilih. Jadi tidak semuanya ya anak presiden bisa mengikuti jejak dari kakak dan juga dari ayahnya. Saya percaya di sini. Semoga saja ya besok pada pilkada serentak tidak ada pembagian bansos yang masif seperti pada Pilpres yang lalu. Semoga saja. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Ahok menyala, Kaisang 1% padahal sudah obral diri kemana-mana. Kakaknya sudah belusukan, bapaknya sudah cawe-cawe. Survei Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024, Anies 29,8%, Ahok 20%, dan Kaisang hanya 1%. Nah, pada waktu lalu saya juga penasaran. Dari CNN Indonesia di sini, Kaisang juga kalah pamor dari Lutfi Sudaryono di Pilgub Jateng versi IDN. Wow, kayaknya memang Kaisang di sini tidak berbakat ya kemungkinan di dunia politik, atau menurut saya Kaisang di sini ya jadi pengusaha saja lah. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu ada 5 kalau tidak salah ya usaha Kaisang atau bisnis Kaisang yang gulung tikar. Ada kok pemberitaannya di situ. Tetapi ketika masuk di dunia politik, kalau kita flashback dari Pilpres yang lalu ya, walaupun sudah memakai nama besar ayahnya Presiden Joko Widodo, kalau PSI itu adalah partai bapaknya, partai Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi setelah perhitungan suara, hasil dari PSI sendiri juga tidak lebih dari 3%. Bayangkan, padahal juga sudah menjual nama bapaknya dan bahkan juga yaitu baliho-baliho PSI itu ada di mana-mana. Bahkan Rocky Gerung menyebut baliho PSI itu lebih banyak dari kadernya. Itu juga tidak mendongkrak suara dari PSI itu sendiri. Dan saat ini pun Kaisang kemungkinan juga dibuat terkejut. Walaupun sudah digadang-gadang maju di Pilgub Jakarta lah, di Pilgub Jateng, tetapi elektabilitas pada Pilgub Jakarta di sini hanya 1%. Bagaimana coba untuk bisa memenangkan pada pilkada serentak 2024? Pasti akan sangat sulit ya dengan elektabilitas yang hanya 1%. Kemungkinan di situ hasil surveinya ya 1% dari PSI saja, kemungkinan sih. Di sini nama Ketua Umum PSI Kaisang redup dalam survei elektabilitas pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Tengah yang dirilis Indeks Data Nasional pada 15 Juli. Putra bungsu Presiden Jokowi itu kali ini kalah tertinggal dengan beberapa nama lain yang populer di Jawa Tengah, terutama seperti Ahmad Lutfi dan Sudarsono. Dalam simulasi terbuka, Kaisang hanya mencatat elektabilitas sebesar 0,7% dan berada di posisi ke-10, sedangkan Lutfi dan Sudarsono yang menduduki 2 peringkat teratas, masing-masing mencatat elektabilitas sebesar 13,5% dan 9,6%. Wow, ternyata di Pilgub Jawa Tengah di situ hanya mendapatkan 0,7% Kaisang. Lebih tinggi daripada Jawa Tengah, yaitu di Jakarta memperoleh elektabilitas 1%. Saya kira itu di Jawa Tengah memang Kaisang elektabilitasnya cukup tinggi, dan bahkan pada waktu lalu juga Puan Maharani melirik Kaisang maju di Pilgub Jawa Tengah. Ternyata hanya memperoleh elektabilitas 0,7%. Wow. Nah, di bawah keduanya berturut-turut ada Yasin Maimun 4,6%, Diko 3,7%, dan Ganjar Pranowo 3,5% di posisi kelima. Lalu ada Bambang Wuryanto 2,3%, Yusuf Kudori 1,7%, Hendrar Prihadi 1,5%,
0,5% dan Casita 1% dan Kaisang 0,7%. Jadi menurut saya sangat kalah jauh ya dengan kontestan lainnya. Apalagi di Pilgub Jakarta. Menurut saya Kaisang sangat jauh tertinggal dengan nama kedua tokoh di sini, yaitu Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Di sini bahkan Anies memperoleh angka di 29,8% dan Ahok 20%. Jadi menurut saya mayoritas masyarakat Jakarta masih mengidolakan sosok atau tokoh seperti Ahok dan juga Anies. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Di sini dari Kang Mirja, walau Ahok cuma 20% suara, saya tetap buat Ahok. Orang yang ngerti kerja dan bukan pembual. Di sini dari Yesmar, Kaisang dipaksakan ke Jakarta, padahal survei tertingginya di Jateng. Sama seperti RK, survei tertingginya di Jabar, tapi digadang-gadang juga untuk Gubernur Jakarta. Permasalahannya memang cuma satu, andalan kubu pemerintah tidak ada yang mencuat untuk di Jakarta. Anies bukan orang pemerintahan, Ahok juga bukan. Di sini dari Ronald, sudah gabung si Anies plus Ahok, gubernur wakil gubernur pasangan asing-asing untuk Jakarta. Di sini dari Hotmora, luar biasa Anies Baswedan, ayo maju, cakup gubernur. Dulu elektabilitas di bawah Ahok, bisa menang kok, apalagi kalau sekarang popularitasnya maupun elektabilitasnya tertinggi. Cakep deh cus jadi gubernur. Di sini dari SR, ya kalau dengan 20% mau menang, kan dulu saja dapat 35% di putaran pertama, kalah di putaran kedua. Ya seperti itulah. Jadi di sini Kaisang memang sangat rendah sekali ya, 1%. Wah, kemungkinan akan putar otak ya, bagaimana caranya bisa memenangkan di pilkada serentak besok, entah di Jawa Tengah, entah di Jakarta. Padahal kalau di Jawa Tengah itu kadang-kadang memiliki elektabilitas tertinggi, ternyata cuma 0,7%. Bayangkan. Di sini yaitu dari CNN, Anies Baswedan meraih elektabilitas tertinggi pada survei Litbang Kompas menjelang Pilgub Jakarta. Anies duduk di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,8%, disusul Basuki Cahayapurnama 20%. Lalu di posisi ketiga bertenggel Ridwan Kamil yang memperoleh 8,5%, kemudian Erick Thohir 2,3%. Lalu Sri Mulyani, Andika Perkasa, Kaisang Pangarep, Heru Budi, hingga Tri Risma hari ini seluruhnya meraup elektabilitas di kisaran 1%. Sementara sebanyak 30% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Wah, di sini berarti kan masih ada kesempatan ya menjaring 30% di sini. Siapa tahu akan pindah ke Ahok, siapa tahu juga akan pindah ke Anies. Jadi di sini bisa saja Ahok dan Anies bisa memenangkan pada Pilkada Jakarta 2024. Ya, misalkan Ahok bisa menggait suara 30% yang tidak menjawab di sini, bisa saja dimenangkan oleh Ahok ya. Litbang Kompas juga menanyakan ke responden faktor yang mempengaruhi pilihan politik mereka di Pilkada Jakarta. Sebanyak 81% responden setuju bahwa Gubernur Jakarta pernah menjabat sebagai kepala daerah. Wajar jika kemudian sosok seperti Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil yang sama-sama pernah menjadi gubernur berada pada papan atas secara elektoral. Mengutip dari Kompas ID pada 16 Juli. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Besok seperti apa ya? Akan memilih siapa? Karena memang kita kembalikan lagi ke masyarakat, karena masyarakat yang memilih calon pemimpinnya. Semoga sajalah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.